Saya perawat yang bertugas hari ini. Kalau saya boleh tahu, Bapak dan Ibu datang kemari dengan keluhan apa? Kami datang kemari untuk mengonsultasikan keadaan istri saya terus ke dokter. Oh iya, untuk keluhannya apa Bapak? Ada keluhan? Baik dari istri saya ini kayak belakangan ini sering seperti merasa mual-mual dan kadang muntah juga sus. Oh begitu. Ibunya saat ini sedang hamil ya Bapak? Iya benar. Oh kalau seperti itu, saya boleh minta data dirinya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Untuk ibunya boleh saya lihat KTP-nya? Boleh. Ya. Baik, di sini sudah lengkap ya untuk data dirinya. Saya izin untuk catat terlebih dahulu untuk registrasi. Baik Ibu, sekarang Ibu apa membawa buku KIA-nya? Kebetulan saya bawa. Oh iya, boleh saya lihat? Boleh. Baik, di sini berarti kehamilan 11 minggu ya Ibu ya? Ya, kalau seperti itu, Ibu nanti silakan untuk keluhannya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokternya, dan juga nanti Ibu akan bertemu oleh bidan kami untuk melakukan pemeriksaan dari keluhan-keluhan Ibu ini. Ibu nanti silakan saya antarkan ke bidannya ya Bu ya. Pagi Ibu, jadi saya bidan dulu. Di sini saya akan memeriksa dari tinggi badan sama berat badan ibunya ya. Bisa naik terlebih dahulu Bu. Badannya 40. Sekarang saya cek tinggi badannya ya. 160. Setelah saya mengecek tanda vital itu tensi dan juga suhunya. Ibu bisa dari sana ya. Baik Ibu, saya mengecek tensinya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, saatnya saya memeriksa nadi Ibu ya. Ibunya 70 kali per menit. Sekarang saya cek suhunya. Untuk respinya 15 kali per menit. Suhunya 36,5. Jadi itu untuk pemeriksaan sama saya sudah selesai. Nanti Ibu bisa lanjut di dokter. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Sabda yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Benar saya berbicara dengan Bapak Agus dan Ibu Ayu ya? Benar, ya. Tadi kan sudah bertemu juga sama perawat saya ya. Dan sekarang di sini saya akan menanyakan sedikit terkait tentang keluhan dari ibunya ya Bapak ya. Ya mungkin nanti Bapak bisa menambahkan juga apabila ada keluhan dari ibu. Lalu datang ke klinik dengan keluhan apa ya? Jadi saya kemarin sempat mual dan muntah. Mual muntah gitu keluhannya ya. Untuk biasanya dari kapan kalau boleh tahu ibu merasakan mual muntah? Dari kemarin Ya dari kemarin lah kira-kira. Berarti dari kemarin ya. Untuk biasanya kalau ibu itu sering muncul mual muntah gitu, rasa pengen muntah itu sehari bisa 3 kali Dok. sehari bisa 3 kali. Untuk muntahnya itu maksudnya rasa mualnya itu gimana ya? Maksudnya rasa mualnya apakah pusing sekali atau mual sekali atau gimana? Rasa mual itu mual sekali Dok, sampai mual yang terus-terusan seperti itu. Kemudian saya juga merasakan pusing Dok. Mungkin sedikit dari ibu atau bapak mungkin bisa diceritakan gimana ibunya bisa pertama kali kok bisa mual gitu, gimana gejala awalnya? Mungkin dari kemarin ya kira-kira mulai kayak dari hari siangnya setelah makan itu agak mulai mual gitu ibunya kan. Nah jadi istri saya ada mual tapi hilang lagi, mual hilang lagi. Nah hari ini paginya mulai mualnya sama lebih mual daripada kemarin gitu sih, kayak keluhan dari istri saya dokter. Berarti tiba-tiba aja gitu ya kayak mungkin ada
kegiatan atau sesuatu yang bisa misalnya hilang mungkin gitu mual ibunya atau terus makin parah tuh saat ngapain kira-kira ya? Kalau dari semakin parahnya sih pada pas pagi hari tadi ya, pagi hari tadi itu baru bangun. Iya, Setiap pagi baru bangun biasanya mual lah istri saya. Nah, biasanya ibunya ngelakuin hal apa biar mualnya tuh hilang. makan rujak dok. Mau hilang senang ibu istri saya makan kerja. bikin kerja ya mungkin selain tadi mual kan tadi ibunya datang mual ya untuk keluhan lain mungkin selain mual itu ada rasa nyeri badan kalian itu ada Rasa pegal juga dok dan juga pusing. pegel-pegel yang pusing-pusingnya ya untuk sedikit ini kan tadi saya udah bertanya terkait tentang riwayat keluhan ibunya. Sekarang mungkin saya akan bertanya sedikit tentang keluarga riwayat mungkin terdahulu ibunya itu pernah gimana ya. Yang pertama di sini mungkin saya akan bertanya terkait tentang riwayat ibunya mungkin pernah punya penyakit yang menahun atau penyakit kronis Seperti apa itu penyakit kronis dok? misalnya kencing manis gitu. Ada ya pak? Kayaknya sih enggak ya dokter. Udah ada artinya ya. Mungkin ibu tahu dulu ibunya waktu ngehamilin ibu pernah tanya juga apakah sama seperti ibu sekarang atau tidak. Katanya mual muntah juga dok. Tapi saya nggak tahu kapannya. Sebelumnya pernah mengalami kecelakaan dan lain-lain. Pernah? Belum pernah sih dokter. Iya. Sebenarnya pernah Ya. Pak ya. Pak sih dok. Nggak pernah berarti ya. Untuk pola makan sehari-hari setelah mual ini atau sebelum terjadi mual ini normal atau gimana ya? Mungkin untuk makannya sih meningkat dikit dokter ya selama kehamilan ini, dan terutama ada kayak ingin makan rujaknya makin. Oh iya, Ya. makan karena biar hilang mual ya Pak ya. Iya. Oh iya. Untuk ibunya selama kehamilan atau sebelum kehamilan ini mungkin pernah mengkonsumsi mohon maaf obat-obatan terlarang misalnya atau nggak merokok, minum alkohol itu pernah? Tidak sih dari istri saya. Oh enggak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang tadi saya sudah menanyakan terkait keluhannya. Sekarang saya akan sedikit melakukan pemeriksaan pada ibunya ya Bapak ya. Di sini nanti prosedur pemeriksaannya ada yang mengharuskan ibunya itu untuk membuka baju untuk kan karena dia hamil di bagian perutnya saya periksa gitu. Apakah ibu sama bapak yang bersedia? Ya, bersedia. Oke, bersedia bapak sama ibu nanti bisa langsung ke ruang pemeriksaan. Saya akan menyiapkan terlebih dahulu alat dan juga bahan nanti akan digunakan untuk pemeriksaan. Silakan Pak. Barang di pemeriksaan. Terima kasih Bu, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, saya akan melakukan sedikit pemeriksaan pada daerah perut Ibu. Sekarang Ibu bisa mohon maaf sebelumnya saya buka sedikit bajunya. Di sini yang pertama saya akan mengamati daerah perut Ibu terkait ada keluhan atau tidak. Permisi Bu, selanjutnya saya akan melakukan penekanan sedikit pada daerah perut Ibu ya. Baik, sudah. Dan untuk berikutnya di sini untuk pemeriksaan jantung jantungnya saya tidak bisa dengarkan secara manual. Nanti saya akan periksa di pertemuan berikutnya dengan menggunakan alat ya. Baik, karena pemeriksaannya sudah selesai, Bu bisa kembali dengan bapaknya dan juga meropekkan pakaian dulu. Bu bisa kembali ke meja. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan tentang kandungan dari ibunya ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait keluhan yang dialami oleh Ibu Ayu ini termasuk keluhan normal saat kehamilan. Di sini ibunya kan sudah memasuki kehamilan 11 minggu, itu namanya kehamilan trimester pertama. Di situ biasanya penyesuaian tubuh terhadap kehamilan
Di sini ada beberapa hormon yang berperan kepada ibunya saat kehamilan. Jadi itu yang membuat ibunya itu merasa pusing, mual, muntah gitu. Jadi itu keluhan yang masih normal, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan lagi terkait. Gini dok, saya tahu itu tidak terlalu berat tapi sangat mengganggu dok. Apakah ada solusi ya dok? Baik, terima kasih Bu. Tadi kan Ibu bertanya tentang solusi dari mual muntah Ibu. Itu bisa ditangani atau diatasi dengan jahe. JAHE. Yang pertama itu ada J, yaitu jangan stres dan jaga pola makan. Yang kedua itu ada A itu atasi mual muntah dengan air jahe. Yang ketiga itu ada H, yaitu hindari pencetus dari mual seperti bau menyengat dan lain-lain. Yang terakhir itu ada E, yaitu emesis atau mual muntah selama masa kehamilan itu normal. Baik, tadi itu solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi mual muntah dari ibunya. Sebelum saya akhiri sesi konsultasi hari ini, saya ingin sedikit bertanya untuk Ibu. Saya berikan tablet penambah darah, apakah sudah dikonsumsi secara rutin ya? Sudah. Baik, terima kasih. Bagus ya Bu. Nanti dari Bapak juga bisa membantu istrinya untuk diingatkan untuk minum tablet penambah darahnya. Baik, nanti saya akan buatkan juga Ibu surat pengantar lab rutin untuk check up kehamilan. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan yang namanya itu vaksin TT, itu tetanus toksoid. Nanti vaksin TT itu berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh ibu dan juga nanti mencegah infeksi dalam kandungan dari bakteri tetanus dan juga toksoplasma seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup sesi diskusi atau konsultasi hari ini, Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau dari saya sih sudah cukup ya dokter hari ini. Oh ya, sudah cukup ya Pak Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatiran Bapak terkait tentang keluhan ibunya itu normal seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Bu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya nanti. Terima kasih dokter.